Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang kerjanya santai, tapi hartanya makin bertambah, sementara kita banting tulang dari pagi sampai malam tapi hasilnya gitu-gitu aja? Seumur hidup kita selalu diajarkan, kerja keras pangkal kaya. Tapi, benarkah begitu? Bagaimana kalau saya bilang, kerja keras itu sebenarnya overrated? Mari kita bongkar rahasia orang-orang yang sering kita anggap malas tapi justru kaya raya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah cara berpikir yang sama sekali berbeda. Orang-orang ini bukan pemalas dalam artian tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka sangat cerdas dalam menggunakan aset paling berharga yang mereka miliki, waktu dan energi. Mereka tidak terjebak dalam perangkap sibuk sama dengan produktif. Mereka tahu, hasil yang besar tidak selalu datang dari keringat yang bercucuran tanpa henti. Kunci pertama mereka adalah leverage atau daya ungkit. Coba bayangkan, kamu ingin memindahkan batu seberat 1 ton. Kamu bisa mendorongnya dengan seluruh tenaga selama berhari-hari dan mungkin tidak akan bergeser sedikit pun. Itu kerja keras. Atau, kamu bisa menggunakan tuas dan titik tumpu, lalu dengan sedikit dorongan, batu itu terangkat. Itulah kerja cerdas. Dalam dunia bisnis dan investasi, daya ungkit ini bisa berupa banyak hal. Bisa berupa uang orang lain, seperti pinjaman bank untuk ekspansi bisnis. Bisa juga berupa waktu dan keahlian orang lain, seperti membangun tim yang solid. Bahkan bisa berupa teknologi, seperti membuat sistem online yang bisa melayani ribuan pelanggan secara otomatis 24 jam sehari. Orang sukses fokus mencari tuas ini. Mereka bertanya, bagaimana cara mendapatkan hasil 10 kali lipat dengan usaha yang sama? Bukan bagaimana cara bekerja 10 kali lebih keras. Rahasia kedua adalah otomatisasi. Pikirkan semua tugas berulang yang kamu lakukan setiap hari. Balas email template, posting konten media sosial, mencatat pengeluaran. Orang yang bekerja cerdas akan mencari cara untuk mengotomatiskan tugas-tugas ini. Mereka menggunakan aplikasi, software, atau membangun sistem yang bisa berjalan sendiri tanpa perlu campur tangan mereka terus-menerus. Tujuannya, agar energi mental mereka bisa bebas dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, yaitu pengambilan keputusan strategis yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Saat rutinitas sudah diotomatisasi, mereka punya lebih banyak waktu untuk berpikir, berinovasi, dan melihat peluang besar yang terlewat oleh orang lain yang terlalu sibuk dengan pekerjaan remeh-temeh. Selanjutnya, rahasia ketiga yang sangat krusial adalah pendelegasian. Ini adalah seni mempercayakan tugas kepada orang lain yang lebih ahli atau yang biayanya lebih efisien. Banyak orang terjebak dalam pemikiran lebih baik saya kerjakan sendiri, lebih cepat dan hasilnya pasti bagus. Ini adalah jebakan ego yang mematikan produktivitas. Orang sukses yang malas justru berpikir sebaliknya. Mereka menghitung nilai waktu mereka. Misalnya, jika waktu mereka bernilai Rp1.000.000 per jam, apakah masuk akal jika mereka menghabiskan 1 jam untuk melakukan tugas administratif yang bisa dikerjakan oleh asisten virtual dengan bayaran Rp100.000 per jam? Tentu tidak. Mereka dengan senang hati membayar orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang bukan keahlian utama mereka. Dengan begitu, mereka bisa fokus 100% pada aktivitas yang menghasilkan pendapatan tertinggi, seperti negosiasi kesepakatan besar, membangun relasi penting, atau merancang strategi bisnis jangka panjang. Delegasi bukan tanda kelemahan, tapi tanda kecerdasan strategis. Kemudian, ada prinsip Pareto atau aturan 80/20. Prinsip ini mengatakan bahwa seringkali 80% hasil yang kita dapatkan berasal dari 20% usaha yang kita lakukan. Orang kaya yang malas sangat terobsesi dengan prinsip ini. Mereka tidak mencoba melakukan semuanya. Sebaliknya, mereka secara aktif dan tanpa henti mengidentifikasi mana 20% aktivitas yang memberikan dampak terbesar. Apakah itu menelepon 5 klien potensial terbesar? Apakah itu memperbaiki satu fitur produk yang paling dikeluhkan pelanggan? Apakah itu fokus pada satu kanal marketing yang paling menguntungkan? Mereka akan mencurahkan energi mereka di sana dan dengan sengaja mengabaikan atau mendelegasikan 80% sisa pekerjaan lain yang dampaknya kecil. Sementara orang lain sibuk mencentang puluhan daftar tugas, mereka hanya fokus pada beberapa tugas vital yang benar-benar menggerakkan jarum kesuksesan. Ini adalah tentang efisiensi radikal.
Bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu lakukan. Lihat saja para investor sukses seperti Warren Buffett. Apakah dia menghabiskan waktunya 12 jam sehari di depan grafik saham yang naik turun? Tidak. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membaca dan berpikir. Dia membaca laporan tahunan, berita industri, dan buku. Dia mencari daungkit dalam bentuk perusahaan hebat yang bisa dia beli dengan harga murah. Dia melakukan beberapa keputusan investasi besar dalam setahun, bukan ratusan transaksi setiap hari. Aktivitasnya terlihat malas, tapi keputusan yang diambil dari proses berpikir mendalam itulah yang menghasilkan miliaran dolar. Dia fokus pada 20% aktivitas paling penting, menganalisa dan membuat keputusan besar. Atau contoh lain, Tim Ferriss, penulis buku The 4 Hour Workweek. Dia membangun bisnis suplemen online yang sukses bukan dengan bekerja 80 jam seminggu, tapi dengan membangun sistem. Dia mengotomatiskan pemrosesan pesanan, menggunakan jasa fulfillment center untuk pengiriman, dan menyewa customer service virtual untuk menangani pertanyaan pelanggan. Dia mendelegasikan hampir semuanya. Hasilnya, dia bisa menjalankan bisnis yang menghasilkan puluhan ribu dolar sebulan hanya dengan bekerja beberapa jam seminggu. Waktu luangnya dia gunakan untuk belajar hal baru, traveling, dan mencari peluang bisnis berikutnya. Dia bukan malas, dia efisien. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kesuksesan finansial modern bukanlah perlombaan lari maraton di mana yang paling tahan banting yang menang. Ini lebih seperti permainan catur. Kamu harus berpikir beberapa langkah ke depan. Kamu harus tahu kapan harus mengorbankan pion untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Kamu harus tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Otot terpenting yang kamu gunakan bukanlah otot bisepmu, tapi otakmu. Mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu. Setiap kali kamu merasa lelah dan kewalahan, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sedang bekerja keras atau bekerja cerdas? Apakah ada cara untuk menggunakan daungkit di sini? Apakah tugas ini bisa diotomatisasi? Bisakah ini saya delegasikan kepada orang lain? Apakah ini termasuk dalam 20% aktivitas yang memberikan 80% hasil? Menjadi malas secara strategis berarti kamu menghargai waktumu. Kamu menolak untuk menukar waktumu dengan uang secara linear. Kamu mencari cara agar uang dan sistem bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Ini adalah pergeseran mindset dari seorang pekerja menjadi seorang pemilik sistem. Dari seorang prajurit di medan perang menjadi seorang jenderal yang melihat keseluruhan peta pertempuran. Kerja keras memang ada tempatnya, terutama di awal saat membangun fondasi. Tapi kerja keras bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan finansial, dan kebebasan untuk memilih apa yang ingin kamu lakukan. Dan kebebasan itu tidak akan pernah tercapai jika kamu terus-menerus terjebak dalam siklus kerja keras tanpa akhir. Jadi, mari kita mulai belajar untuk menjadi sedikit lebih malas. Malas mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Malas melakukan pekerjaan yang bisa diotomatisasi. Malas melakukan tugas yang bisa didelegasikan. Dan gunakan energi ekstra yang kamu miliki untuk berpikir, berstrategi, dan mengambil tindakan cerdas yang akan membawamu menuju kekayaan dan kehidupan yang kamu impikan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-temanmu yang masih percaya bahwa begadang setiap malam adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.